Jadi dari 568 ini data bergerak, akan dinamis. Itu kurang lebih 368 itu ready melayani kegiatan penerbangan. 200-nya itu masuk perawatan atau maintenance. Tetapi dari data terbaru itu nanti yang maintenance akan selesai dan akan siap beroperasi untuk mendukung Nataru ini. Kemarin kita udah hitung-hitungan dan hitungan kami itu cukup karena nanti akan kita prioritaskan pada rute-rute yang mempunyai potensi penumpangnya tinggi. CGK DPS, jadi Suta Denpasar, kemudian CGK KNO, CGK UPG, dan juga Surabaya. Jadi 5 bandara besar itu sampai dengan saat ini berdasarkan data tahun lalu dan tahun sekarang itu masih menjadi favorit dari dan tujuan penumpang transportasi udara. Kami sudah menghimbau bahwa agar operator itu lebih mengantisipasi lebih dini supaya delay itu tidak terjadi, rotasi pesawat berjalan normal, meminimalisir keluhan-keluhan dari masyarakat tadi. Kalau misalkan delay-nya itu karena operational reason, karena memang murni dikarenakan airline, maka itu ada sanksinya. Masyarakat mempunyai hak untuk komplain, untuk melakukan pengaduan, dan juga airline berkewajiban harus menanggapi itu. Ya, seperti yang diatur di peraturan kan ada kompensasinya, misalkan 30-60 itu minum, memberikan minuman gratis gitu. Yang kedua dari 60 sampai 120 menit itu snack, kemudian 121 sampai 180 menit itu makan berat gitu ya, dan seterusnya. Sampai dengan juga ada kompensasi uang gitu ya, lebih dari 240 menit. Dan juga kalau pembatalan juga bisa refund. Hai Tribuners, kembali bersama saya Apvia Tiokondibili, dan libur Natal tahun 2025 serta libur menyambut tahun baru 2026 akan berlangsung pekan depan. Dan berdasarkan survei dari Kementerian Perhubungan, diperkirakan pergerakan masyarakat pada libur Nataru tahun ini mencapai 119,5 juta orang. Nah, di podcast ini kita mau tahu bagaimana persiapan khususnya terkait dengan transportasi di perhubungan udara. Oleh karena itu, saya akan berbincang dengan Sesditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Bapak Ahmad Setio Prabowo. Halo, selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, ini ada momen besar yang akan berlangsung minggu depan, libur Nataru. Pasti persiapannya udah berapa persen nih Pak sekarang dari Perhubungan Udara Pak? Iya, ini kalau ditanya persentase menarik ini, karena alhamdulillah kemarin Bapak Menteri Perhubungan sudah membuka posko Nataru 2025-2026, artinya ya persiapan insya Allah sudah mendekati 100% gitu ya. Karena poskonya sudah dibuka, kemudian juga beberapa persiapan sudah dilakukan. Yang paling menjadi persiapan paling besar di tahun ini, mungkin jadi poin pembelajaran dari tahun sebelumnya itu apa Pak? Ya, setiap tahun mempunyai keunikan tersendiri ya. Tetapi kalau kita lihat tahun lalu dan tahun ini, tantangan yang hampir sama adalah tantangan masalah kalau kami di transportasi udara adalah ketersediaan armada transportasi udara ya. Karena memang seperti kita ketahui bersama, sebelum pandemi COVID atau sekitar tahun 2018-19 awal atau tengah, itu kan ada kurang lebih 600-700 armada yang beroperasi di Indonesia. Nah, saat ini armada yang beroperasi itu adalah 568 armada, dengan beberapa itu masih dalam maintenance. Jadi dari 568 ini data bergerak, akan dinamis. Itu kurang lebih 368 itu ready melayani kegiatan penerbangan. 200-nya itu masuk perawatan atau maintenance. Tetapi dari data terbaru itu nanti yang maintenance akan selesai dan akan siap beroperasi untuk mendukung Nataru ini. Oke. Berarti kalau misalnya 300-an lah kita hitung yang ready-nya ya Pak ya. Itu cukupkah Pak untuk memenuhi permintaan libur Nataru Pak?
Kemarin kita udah hitung-hitungan, Mhm. dan hitungan kami itu cukup Oke. karena nanti akan kita prioritaskan pada rute-rute yang mempunyai potensi penumpangnya tinggi. Oke, di mana aja tuh Pak, boleh di-spill nggak Oke, Pak? CGK DPS, jadi Suta Denpasar, kemudian CGK KNO, CGK UPG, dan juga Surabaya. Jadi 5 bandara besar itu sampai dengan saat ini berdasarkan data tahun lalu dan tahun sekarang itu masih menjadi favorit dari dan tujuan penumpang Oke. transportasi udara. Prediksi puncak arus keberangkatannya tuh tanggal berapa Pak? Oke, prediksi kami itu di tanggal 23 Waduh. itu 23 sampai 24 itu adalah memasuki puncak. Kemudian nanti akan kembali puncak lagi mendekati malam tahun baru. Ya. 2 kali ya Pak ya? Ya, 2 kali itu akan ada peak-nya gitu ya. Oke, prediksinya berapa Pak angka dengan angkutan udara Pak? Ya, kalau saat ini kami mencatat domestik dan internasional itu kurang lebih 5 juta pergerakan penumpang. Khusus domestik itu kurang lebih 3 juta 3.590 something lah sekian. Ya. Itu domestik estimasinya. Oke, jadi masih tetap domestik ya Pak Iya, ya, yang domestik. merajai. Kalau international flight 1, sekian kan sisanya dari 5 juta tadi. Oke, yang paling riskan terjadi pasti kalau perhubungan udara kan Iya. delay ya Pak. Iya. Ya mengingat tadi Bapak juga bilang kalau misalnya yang ready itu 300-an Ah, pesawatnya. benar. Nah ini bagaimana Pak persiapan untuk mengantisipasi delay-nya? Karena angkanya juga gede, 5 juta gitu Pak. Iya, mungkin sebelum menjawab itu kita diskusi dulu tentang delay nih ya. Oke. Delay itu kan bisa technical reason, operational reason gitu kan. Kemudian juga masalah weather dan juga masalah lain. Tantangan tahun ini kalau kita lihat kondisi saat ini itu sepertinya faktor cuaca yang sangat dominan ya. Tapi kalau tadi kembali ke pertanyaannya, dengan armada yang ada, terus delay-nya bagaimana, kami rasa airline sudah mempunyai strategi tersendiri. Yang tadi saya sampaikan di awal ada 5 rute favorit itu atau 5 bandara dari dan ke yang favorit itu, mereka akan prioritas ke sana. Bukan berarti tidak melayani yang lain, tetap rute-rute yang lain dilayani sesuai dengan reguler seperti biasa. Tetapi mereka akan memberikan satu contingency plan itu untuk mendukung di 5 bandara tersebut. Oke. Kalau dilihat pergerakan juga, jadi wilayah timur itu menuju ke Maluku dan Papua, wilayah barat itu pergerakannya ke Medan dan sekitarnya. Ya. Kesana ya arahnya Ya. nanti ya Pak ya? Sekitar itu. Oke. Nah itu kalau misalnya delay, kayak masyarakat itu proses untuk pengajuan protesnya itu gimana gitu Iya. Pak? Pasti Bapak inget yang mungkin itu musim Oke. tahun lalu ya Pak, Iya, yang iya. ada seorang perempuan dia bener-bener hafal loh Pak jam delaynya diumuminnya jam berapa. Mungkin Bapak Oke, masih ingat oke. kejadian itu Pak? Ya, kami sangat memahami ya, memang itu adalah hak dari penumpang atau masyarakat, karena memang sudah diatur juga di peraturan kami, di peraturan Menteri Perhubungan terkait dengan delay management. Jadi masyarakat mempunyai hak untuk komplain, untuk melakukan pengaduan, dan juga airline berkewajiban harus menanggapi itu. Ya, seperti yang diatur di peraturan kan ada kompensasinya, misalkan 30-60 itu minum, memberikan minuman gratis gitu. Yang kedua dari 60 sampai 120 menit itu snack, kemudian 121 sampai 180 menit itu makan berat gitu ya, dan seterusnya. Sampai dengan juga ada kompensasi uang gitu ya, lebih dari 240 menit. Dan juga kalau pembatalan juga bisa refund. Artinya kembali ke regulasi tersebut, menurut kami memang masyarakat punya hak dan airline punya kewajiban. Nah, kemudian bagaimana mengantisipasinya? Sebelum pembukaan posko kemarin, kami sudah melakukan rapat-rapat koordinasi dengan seluruh operator, baik itu bandara, airline, dan stakeholder terkait. Khusus untuk yang delay management ke operator, kami sudah menghimbau bahwa agar operator itu lebih mengantisipasi lebih dini, supaya delay itu tidak terjadi.
rotasi pesawat berjalan normal, meminimalisir keluhan-keluhan dari masyarakat tadi. Intinya sih mitigasi risiko sejak dini itu adalah kata kunci bahwa mudah-mudahan tidak ada delay yang signifikan. Kalau dibilang Pak tidak akan ada delay, itu mungkin tidak mungkin karena kita lihat kondisi cuaca saat Iya. ini. Bukan berarti kita menyalahkan cuaca ya, tetapi dari forecast-nya BMKG, kemudian berapa hari kita ketahui juga di daerah kita saja seperti ini. Kemarin pun kami terbang juga sempat delay gitu ya. Jadi memang faktor cuaca akan sangat dominan kelihatannya. Oke. Itu ada sanksi kan ya Pak ya buat maskapai yang suka delay gitu Pak? Delay-nya dilihat dulu. Ada delay yang memang tidak bisa dikontrol gitu karena faktor cuaca atau sesuatu hal yang lain gitu, itu maka tidak ada. Tapi kalau misalkan delay-nya itu karena operational reason, karena memang murni dikarenakan airline, maka itu ada sanksinya. Nah, boleh tuh Pak dibagikan juga informasinya operational reason tuh seperti apa? Ya, case-nya? operational reason-nya misalkan harusnya berangkat pukul 6 gitu ya. Terus tiba-tiba pesawat tidak bisa berangkat pada pukul 6 karena mungkin adanya keterlambatan kru, change kru, atau mungkin keterlambatan yang lain-lain mengakibatkan operasional pesawat itu tidak bisa on time. Maka itu kan operational reason atau hal-hal lain. Jadi itu yang masuk operational reason. Kalau technical reason berarti kan itu juga kadang bisa dikatakan bisa dikontrol atau di luar kontrol kan. Karena kita juga nggak tahu, walaupun pesawat sudah dinyatakan layak, sudah fit, tapi tiba-tiba pas mau start engine tiba-tiba ada sesuatu juga, tentunya safety first ya. Jadi kita tidak akan memaksakan. Jadi kondisinya seperti itu. Oke, itu ya kasus-kasusnya ya Ibu Naris ya. Kemudian tadi kita ngomongin cuaca juga Pak ya. Seperti yang kita tahu BMKG juga mengupdate memang sampai tahun depan ya Pak ya, ini kondisi cuaca memang sedikit kurang baik. Iya. Apalagi terlebih ada siklon tropis sejarah juga yang ada di beberapa titik perpindahan. Nah, ini bagaimana Pak antisipasinya, terus persiapan juga himbauan kepada maskapai Pak? Khusus cuaca, kami secara intensif koordinasi dengan semua pihak termasuk BMKG, dan juga khususnya kalau di sisi operator layanan jasa navigasi adalah Airnav Indonesia. Kami juga sudah menyampaikan himbauan baik itu surat maupun melalui rapat-rapat koordinasi agar Airnav Indonesia sebagai operator penyedia layanan navigasi itu mengupdate informasi cuaca dengan BMKG dan menyampaikan sesegera mungkin kepada seluruh kru atau airline, sehingga potensi-potensi delay itu bisa dimitigasi sejak dini. Tetapi gini Mbak Afia, di transportasi udara itu ya oke sih, mungkin kita akan tahunya di lapangan tuh delay gitu ya. Tetapi kan kita mengedepankan 3S 1C, Safety, Security, Services, and Compliance. Artinya kalau tidak safety, maka kita lebih baik ya bukan membenarkan delay, tidak, tetapi suatu saat mungkin akan delay itu satu keputusan yang wise karena alasan safety. Jadi apapun itu safety first. Oke. Baik. Kemudian Pak, kalau misalnya ngomongin perhubungan udara, transportasi udara, identik juga dengan bandara ya Pak ya. Mungkin tahu tren juga nih Pak, kalau misalnya Bapak Ibu gitu ada yang demen kalau misalnya berangkatnya tuh 3 jam sebelum keberangkatan, 4 jam sebelum keberangkatan. Itu kayaknya dibutuhkan untuk momen libur Natal ini ya Pak ya. Ya, kami himbau kepada seluruh masyarakat penumpang sebaiknya jangan terlalu mendadak ke airport. Saya sepakat, lebih baik kita menunggu di bandara. Toh juga sekarang bandara-bandara Indonesia, kalau Mbak Afia atau teman-teman semua berkunjung kan sudah nyaman gitu ya. Ada space zone, ada juga area untuk bekerja, bahkan yang mungkin ada kebiasaan merokok juga ada smoking room, kemudian ada tempat yang care terhadap perempuan dan anak itu, terus kemudian ada tenan-tenan. Artinya kita lebih baik menghabiskan waktu di bandara deh daripada kita harus buru-buru lari-lari gitu kan. Itu sih menurut saya
Jadi menurut saya himbauan kepada masyarakat lebih baik santai-santai aja di bandara. Oke. Kemudian bagaimana terkait dengan himbauan untuk pihak bandara juga Pak ke Oke. AP1 atau AP2 mengingat ini nanti jumlahnya melonjak, Ya, apakah ada himbauan untuk menambah petugas di lapangan atau seperti apa Pak? tentu betul itu. Jadi kemarin juga di salah satu rapat koordinasi kami dengan operator bandara itu kita minta mereka untuk men-standby-kan personil Mhm. dan juga menambah personil. Khususnya efficient security, karena jumlah penumpang mungkin akan ada lonjakan dari hari-hari biasa, maka juga kru-kru security ini atau personel security dan juga personil yang lain termasuk dari sisi kebersihan dan lain-lain itu juga jumlahnya Hmm. untuk ditingkatkan gitu. Tapi secara proporsional tentunya. Secara proporsional Ya, ya Pak ya. Oke, ini oke. kan kita udah masuk akhir tahun ya Pak ya. Mungkin Hmm. bisa dibagikan juga nggak sih Pak di tahun 2025 ini ada terobosan apa dari perhubungan udara terkait dengan sektor transportasi udara Pak? Iya, kalau dari sektor transportasi udara khusus Nataru kan ada namanya stimulus ya. Hmm. Stimulus ada beberapa komponen yang juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, ada PPNDTP, kemudian ada fuel surcharge dari Pertamina, kemudian juga dari operator bandara memberikan diskon PJP 2U. Artinya kalau itu dikumpul-kumpulin, menurut perhitungan kami estimasi itu bisa menurunkan harga tiket 13 sampai 14%. Jadi 13 sampai 14% dari harga yang daily sekarang gitu. Mm-mm. Artinya yang hari-hari ini yang dibayar masyarakat sekitar misalkan X rupiah, harapan kami bisa ada diskon 13 sampai 15% dari minus X rupiah tersebut gitu ya. Oke. Ya. Tapi kan pasti sering mendapat pertanyaan kan Ya, Pak, oke. kenapa tiket tuh di domestik masih mahal terus? Ini keren nih. Ini Kayak aduh lebih baik ke luar deh karena lebih ya, murah ya, gitu ya. Pak. Oke, komponen pembentuk tiket itu banyak sekali. Mm-mm. Ada fuel gitu ya, bahan bakar, kemudian juga ada pajak ya PPN, kemudian juga terkait dengan biaya operasi pesawat dan lain-lain. Itu kalau dikumpul-kumpulin itulah sebagai komponen pembentuk tiket. Nah, yang paling mudah sajalah kita ambil contoh aftur gitu ya. Mm-mm. Aftur itu kan dibelinya juga menggunakan US dollar gitu ya. Beli afturnya dengan US dollar, kemudian tiket dijual rupiah. Mm-mm. Jadi itu saja sudah mulai ada potensi bahwa tiket itu mahal. Belum lagi juga saat ini airline ini juga biaya operasionalnya cukup tinggi. Mm-mm. Karena spare part juga lumayan mahal untuk perbaikan. Tetapi masyarakat juga nggak perlu khawatir karena pemerintah khususnya kami di Kementerian Perhubungan itu ada pengawasan namanya TBA, tarif batas atas. Kan ada peraturan kami yang mengatur tarif batas bawah dan tarif batas atas. Mm-mm. Nah, kalau airline itu menjual di atas tarif batas atas, maka juga akan kita berikan sanksi. Oh, oke. Sanksi. Jadi memang ada namanya pemberian sanksi terhadap pelanggaran penjualan tiket di atas TBA. Oke, sanksi-sanksi ini yang tadi masalah delay, masalah tiket juga ini apa Pak? Berbentuk mereka harus membayar sejumlah uang atau sanksi teguran saja atau seperti apa Pak? Tergantung kondisinya, yang jelas bisa juga level pelanggarannya ya. Ada mulai dari teguran, nanti juga sampai ada pembayaran denda. Kalau di perhitungan kami itu secara teknis ada sanksi, samalah kalau kita ada semacam kayak poin-poin gitu ya. Kalau kita namanya PU atau penalty unit. Jadi penalty unit itu sekian X penalty unit itu dikonversi jadi rupiah. Jadi berapa puluh juta, berapa ratus juta itu denda yang harus dibayar oleh airline. Oke. Jadi ada itu sanksi-sanksinya. Bapak tadi bilang kan kalau misalnya rakor menjelang libur Nataru ini selalu dilakukan gitu Pak, koordinasi selalu dilakukan. Bisa di-spill nggak Pak? Yang paling diingetin ke maskapai, pelaksana transportasi hubungan udara tuh apa aja Pak? Untuk momen libur Nataru kali ini. Yang pertama adalah kesiapan SDM, pilot dan juga krunya. Itu yang paling riskan juga.
Yang kedua adalah kesiapan armada. Jadi armada harus layak terbang, safety diutamakan. Nah, yang ketiga adalah dari sisi kalau di luar airline-nya itu air navigation. Jadi pelayanan navigasi. Kita juga imbau bahwa teman-teman di operator navigasi juga memberikan layanan yang baik dan juga tentunya mengutamakan safety. Nah, juga yang berikutnya juga layanan-layanan ground handling. Jadi ground handling pun juga kita ingatkan bahwa beberapa asosiasi atau pengusaha ground handling kita mohon bahwa di masa-masa Nataru ini juga untuk mempersiapkan personil dan peralatan supaya ground handling sendiri juga tidak menyumbangkan waktu delay, karena bisa juga itu ground time bisa lama karena proses ground handling gitu ya. Jadi intinya kalau kembali ke yang paling utama adalah kesiapan SDM, baik pilot ataupun kru yang lain. Kedua ada kelaikan pesawat sendiri gitu ya. Dan yang ketiga adalah sektor mendukungnya. Jadi itu yang harus sering kita himbau. Oke. Dan ini terkait dengan perhubungan udara juga, kan sekarang kita teman-teman kita di Sumatera ya Pak ya, 3 provinsi baru terkena bencana, mungkin ada penerbangan untuk membawa bantuan juga, ada momen libur Nataru juga, ini gimana Pak himbauan dan pembagiannya Pak? Oke, terkait dengan di Aceh dan Sumatera, kami juga turut prihatin dengan saudara-saudara kita yang terdampak gitu ya. Semoga juga musibah ini menjadi pelajaran buat kita semua. Semoga juga penanganannya juga lebih segera dan bisa pulih kembali. Nah, untuk menjawab hal tersebut, sebelum Nataru pun begitu mendengar kejadian ada akses terputus segala macam, bandara-bandara kami di sekitar itu mulai dari Takengon, kami punya bandara, Malikus Saleh, kemudian juga Sibolga, Binaka, kami punya bandara-bandara yang alhamdulillah sampai detik ini bandara tidak terdampak langsung oleh bencana. Mobilisasi dukungan bantuan itu ke bandara-bandara kami. Semua para ke bandara standby di tempat, semua krunya, kemudian siap melayani. Nah, khusus terkait dengan transportasi, kami di Perhubungan Udara mempunyai satu unit pelaksana teknis namanya Balai Besar Kalibrasi, itu yang juga pemegang izin untuk mengoperasikan pesawat udara. Kami sudah pertama kali sudah mendeliver ke sana, terkait dengan bantuan pesawat udara untuk mengangkut logistik dari KNO Medan ke lokasi bandara terdekat terdampak itu. Kemudian juga membawa penumpang yang misalkan harus dievakuasi. Itu kami turun tangan. Kemudian yang kedua, kami juga sudah menghimbau semua airline untuk ikut berpartisipasi. Baik itu airline yang mengoperasikan pesawat komersial maupun charter. Dan tercatat hampir kurang lebih sekitar 45 operator ya. 40 sekian operator, baik itu yang heli maupun pesawat, itu sudah menyatakan diri kesiapannya dan menurut data kami juga sudah terbang ke daerah-daerah itu. Jadi alhamdulillah semua operator ini mempunyai perhatian khusus dan juga menyediakan diri untuk membantu proses transportasi, baik logistik maupun penumpang. Oke, jadi dipastikan aman ya Pak ya? Insyaallah aman. Penyaluran bantuan aman, penerbangan komersialnya juga aman ya Pak ya? Oke, baik. Pak mungkin bisa dikasih closing statement kepada Tribuners juga Pak. Mungkin ada tips seru yang bisa dibagikan mengenai penerbangan atau seperti apa Pak? Jadi closing statementnya, kami akan menyampaikan arahan Bapak Menteri Perhubungan pada saat pembukaan posko. Beliau memberikan atensi kepada kita semua. Pertama adalah keamanan dan keselamatan itu menjadi prioritas tertinggi dalam penyelenggaraan transportasi. Jadi keamanan dan keselamatan adalah prioritas. Itu yang pertama. Kemudian beliau juga memberikan arahan. Yang kedua tentunya sinergi dan kolaborasi harus tetap diperkuat agar selaras dan saling mendukung. Jadi supaya kompak, tidak ada miskomunikasi, miskolaborasi gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau juga sangat concern pada kita semua diminta untuk memperhatikan sampai dengan hal-hal yang detail.
Jadi apapun yang sifatnya detail itu jangan sampai abai. Itu yang ketiga. Dan yang keempat tentunya adalah mempersiapkan diri pada hal yang tidak terduga. Seperti kita ketahui bahwa saat ini kondisi cuaca dan kondisi-kondisi lain yang mungkin potensi rawan bencana dan lain sebagainya. Jadi 4 poin itu adalah arahan Bapak Menteri Perhubungan kepada kita semua pada saat membuka posko Natal 2025 dan tahun baru 2026. Dan khusus kepada masyarakat semua, kami Insan Transportasi siap melayani pada seluruh masyarakat pengguna jasa transportasi, dan mudah-mudahan di Nataru 2025-2026 ini berjalan dengan selamat, aman, Amin. lancar, dan sukses. Demikian. Oke Pak Setio, langsung loh nanti Pak kita langsung mudik lagi Oh, habis itu keren Pak. itu. Siap ya Pak ya, siap Iya. ya Pak, aman ya Pak, Siap, walau jeda siap, 3 aman, bulan ya. doang ya Pak ya. Kita persiapannya udah all out. Oh lah. gitu, ini udah persiapan dari sekarang Oke, juga Pak buat udah, mudik. udah siap. Oke baik Pak Oke. Setio, terima kasih Ya. ya Pak ya Oke, informasinya makasih. sore ini ya. Ya, Itu dia makasih. Tribuners, perbincangan kita mengenai persiapan untuk libur Natal dan Tahun Baru. Semoga ini teman-teman Tribuners yang mau libur Nataru perjalanannya aman, lancar, karena tadi Pak Setio sudah memastikan untuk sektor transportasi udara nih dipastikan aman, kesiapan SDM-nya maupun pesawatnya semua sudah dipastikan karena sudah koordinasi terus sama pihak-pihak maskapai. Gitu ya Tribuners ya. Kalau gitu saya Via Konibili pamit undur diri. Berita terupdate lainnya terkait dengan persiapan libur Nataru bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.